Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di pagi hari ini tentunya di program Strategi Bisnis. Nantinya kita akan bergabung dengan coach-coach kita yang juga handal dan tentunya akan ada nilai tambah bagi kita, ilmu menarik juga mengenai strategi bisnis. Dan kali ini tentunya bersama saya Mega Laksana bisa menyapa kembali sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur yang lagi standby menunggu, nggak sabar nih ya, strategi bisnis nih kapan sih dimulainya ya. Nah tentunya sahabat yang ingin bergabung bisa langsung pantengin YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live dan juga Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Bagi sahabat yang ingin bergabung di acara strategi bisnis talk show ini, sahabat bisa hubungi di nomor redaksi kami untuk konsultasi atau sharing lainnya di nomor redaksi 0811309109 dan tentunya sahabat juga bisa hubungi via media sosial kami di @suarasidoarjo.fm untuk Instagram kami dan untuk Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan kita sapa terlebih dahulu ya dengan narasumber kita yakni Pak Roni Hamustamu selaku Direktur sekaligus Consulting. Dan kali ini di talk show strategi bisnis ini disiarkan serentak di Max Sumbawa, Praja Angkasa Tergalih dan juga RGR Tulungagung. Nah kira-kira ini dengan tema Risk Ready Board Member, kompetisi, direksi dan komisaris mengelola manajemen resiko. Kita sapa terlebih dahulu dengan Pak Roni Haji Mustakmu, selamat pagi. Dan juga ada beberapa ini sudah bergabung Mister dan juga Bapak Yanto Sidik Pratama dan juga Moko Page. Dan ini sudah ada banyak sekali ya ini, karena ini baru pertama kali kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Mana nih? Selamat pagi, Mbak Salam Mega, Pak sejahtera. Roni, Pak Denis. Iya. Koko, apa kabar Mas Yanto, Pak Rudi, Profesor Roni, salam sehat semua. Iya. Salam sehat semua. Ya ini baru pertama kali nih ya kita bertemu, ini senang sekali loh saya berkesempatan bersama orang-orang hebat tentunya yang masih semangatnya ini semangat anak muda loh tentunya, masih ganteng-ganteng, fresh sekali nih. Yang paling ganteng di sini Moko sih sebenarnya. Oh Moko, Pak Moko ya. Bisa aja sama Denis. Nah ini Pak, kita kan berbicara mengenai Risk Ready Board Member, kompetisi direksi dan komisaris mengelola manajemen resiko. Apa sih yang sebenarnya ini yang perlu dibahas dan dikaji di tema kali ini nih? Ya, terima kasih Mbak Mega. Iya. Kita bisa ada bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih mentor saya Pak Rudi, Pak Denis, Pak Yanto, dan sahabat seperjuangan ini, Mas Moko. Oke. Juga salam buat teman-teman di Tulungagung, Trenggalek, dan Max FM Buai Ngapu, Sumba Timur. Oke. Serta yang ada di lain-lain. Biasanya ada dari Medan segala ini. Jakarta juga banyak. Baik. Mbak Mega dan sahabat Suara Sidoarjo, hari-hari ini media kita dipenuhi oleh diskusi tentang tiba-tiba ada seorang artis yang diangkat jadi komisaris sebuah perusahaan yang sangat besar. Ada yang bertanya tentang kompetensi, bisa nggak dia di sana. Ada yang
mendorongnya ke arah yang lain, bahwa ini bayar utang budi dan sebagainya, begitu ya. Nah, karena itu hari ini kita ingin angkat isu bagaimana sih menjadi direktur dan komisaris. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang mengikat pada semua perusahaan terbuka PT. Nanti akan ada banyak tambahan lagi bagi mereka yang masuk di dalam bursa efek karena terbuka begitu. Masih ada lagi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK buat mereka yang terlibat dengan sektor perbankan dan keuangan. Jadi aturannya banyak sekali. Nah, karenanya kita harus berani menata. Siapa sih yang sebetulnya layak untuk menjadi, katakanlah sekarang kita sebut komisaris, gitu ya. Siapa yang layak untuk menjadi komisaris? Apakah setiap orang? Enggak juga, gitu ya. Tetapi memang ada yang namanya preferensi. Apa yang lebih disukai oleh pemilik. Jadi kalau saya adalah pemilik sebuah perusahaan dengan komposisi saham katakanlah di atas 76% gitu. Saya kan menjadi bebas menentukan siapa yang akan mewakili suara saya, kepentingan saya di dalam rapat-rapat komisaris, dewan komisaris. Nah, apapun yang saya atau siapapun yang saya tunjuk, apapun keputusan yang saya ambil, besar peluang saya menang karena saya mayoritas. Tetapi ada satu prinsip yang mendasar di dalam bisnis, dalam bahasa Inggrisnya itu for the fairness of the firm. Jadi ini fair nggak, ini baik nggak untuk perusahaan. Jadi tidak setiap keputusan yang diambil oleh pemilik perusahaan itu sebetulnya fair bagi masa depan perusahaan. Kenapa? Karena Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu tugasnya sama. Memastikan bahwa perusahaan ini berlanjut, sustainable. Bukan hanya pada saat ini, tapi menghadapi apapun dan bisa panjang. Kalau bisa ratusan tahun. Jangan lupa, di dunia ini ada perusahaan yang umurnya sudah 15 abad. Kogogumi di Jepang, perusahaan konstruksi. Berdiri sebelum kerajaan Majapahit ada. Karena sekitar tahun 575 Masehi. Dan sampai hari ini masih ada. Perusahaan yang kedua itu 75 tahun lebih muda usianya. Artinya udah 14 abad. Nah, kenapa mereka bisa panjang? Karena ada yang namanya sistem tata kelola. Kita suka menyebut sebagai governance system. Atau orang suka bicara corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia ada kode etiknya yang dikembangkan oleh KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Nah, di dalam ketika kita membangun tata kelola, nomor satu adalah prinsip-prinsip apa yang kita gunakan, yang kita umumkan. Jadi kalau ngomongnya, oh kami ini nanti anti korupsi, maka tidak boleh kita sekedar mengatakan, kami ini anti korupsi, nanti outcome-nya akan anti korupsi. Itu kalau di dalam manajemen, itu disebut mimpi di siang bolong. Harus diatur. Artinya begini, kalau saya punya prinsip, maka pertanyaannya, struktur mana di dalam perusahaan itu yang akan menjalankan bertanggung jawab pada masing-masing prinsip. Tidak boleh ada prinsip yang disebutkan, tetapi tidak ada struktur yang bertanggung jawab. Misalnya anti korupsi. Kedua, kalau sudah ada strukturnya, prosesnya bagaimana? Maka ada yang namanya metode-metode pengambilan keputusan, prosedur-prosedur dan sebagainya. Baru sesudah itu kita bicara tentang outcome, hasil akhir. Maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya akan menghasilkan X kalau prinsip aja nggak tahu. Jadi kita nggak bisa asal mencabut orang dari
pojokan jalan di mana tahu-tahu dijadiin komisaris, nggak bisa. Atau sekedar tadi malam saya dapat wangsit, nggak bisa. Karena ada prinsip, struktur, dan proses yang nanti akan menghasilkan outcome. Nah, ini mesti kita sadari betul, karena kalau tidak, maka yang terjadi hanyalah checklist. Padahal yang lebih penting itu adalah apakah SOP-nya ada, standard of procedure-nya ada, apakah budaya organisasinya terbentuk, apakah mindset setiap orang itu ada. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam mengelola posisi sebagai komisaris, itu tugasnya kan sederhana sebenarnya. Mengawasi dan menasehati. Dan itu harus dibuktikan bahwa terjadilah proses mengawasi dan proses menasehati itu. Kalau tidak bisa dibuktikan, jangan lupa Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 114, terutama ayat 3 dan ayat 4, sangat mengikat pada para komisaris. Kalau perusahaan ini sampai bangkrut misalnya, dan terbukti kita tidak pernah mengawasi dan menasehati, maka komisaris itu akan terkena beban, yaitu mengganti. Kalau lebih dari satu komisarisnya, tanggung renteng. Kebayang nggak bahwa Anda adalah salah satu dari 5 atau 7 komisaris itu, tahu-tahu tanggung renteng, padahal jadi komisarisnya baru setahun. Gajinya sama tanggung rentengnya bisa nggak cocok tuh kalau perusahaannya gede, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti jadi perhatian kita. Karenanya, kalau kita mau masuk ke dalam dewan, mesti dilihat betul, ada nggak assessment tools yang baik. Kenapa si A, si B, si C yang diusulkan, gitu. Apakah punya kompetensi khusus? Karena memang kompetensi khusus dibutuhkan. Jadi bukan hanya soal strukturnya, tapi komposisi itu kan harus menunjukkan diversity. Sehingga pengambilan keputusan nggak sekedar groupthink, semua sepaham. Seseorang jadi komisaris, terutama komisaris independen, itu harus berani untuk mengatakan no, kalau memang itu tidak fair buat perusahaan. Dan itu menjadi berat, karena komisaris independen itu juga harus disetujui oleh pemegang saham minoritas. Jadi pemegang saham pemegang saham mayoritas itu juga mindset-nya harus clear bahwa tidak sekedar gitu, memilih orang karena dia sepakat sama saya. Justru orang yang selalu ya itu beresiko. Kenapa? Mungkin kita terlalu mahal bayar dia, karena dalam bahasa Inggris itu ada pepatah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kalau ada 2 orang diskusi dan mereka selalu sepakat atas apa yang didiskusikan itu, maka salah satu dari 2 orang itu adalah orang yang tidak berguna. Bayangkan Anda membayar sangat mahal, bahkan kalau perusahaan-perusahaan TBK itu bisa miliaran per tahun, untuk seseorang jadi anggota komisaris, tetapi dia hanya selalu mengatakan setuju pada apa yang Anda sampaikan. Sebetulnya Anda nggak perlu bayar dia. Karena Anda bayar dia hanya untuk memastikan bahwa Anda disetujui. Belum tentu yang dia sampaikan itu adalah yang terbaik buat masa depan perusahaan. Maka Anda harus berani memilih orang yang say no. Kadang-kadang menjengkelkan. Masih ingat Garuda Indonesia? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada 2 komisarisnya tidak mau tanda tangan annual report. Dan membuat surat. Surat itu yang akan berpotensi membebaskan dia dari ancaman Undang-Undang 40 2007 pasal 114 tadi. Karena dia membuktikan, saya sudah menyampaikan, saya juga mengatakan ketidaksetujuan saya, ada dissenting opinion, dan ini sah saya berikan. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa saya sudah lakukan. Jadi kalau ada apa-apa dengan Garuda, dia bisa dibebaskan dari persoalan-persoalan itu. Nah, ini yang mesti kita pahami bersama. Yang kedua, dan ini sangat penting, nanti mungkin mohon ditambahkan Pak Denis, Pak Rudi sebagai para pelaku. Komite risiko kadang-kadang nggak ada loh di perusahaan. Padahal komite risiko ini sangat penting bagi sustainability of the firm, keberlanjutan perusahaan. Kenapa? Ada uncertainty, ketidakpastian dalam setiap usaha. Masa depan nanti seperti apa? Kita nggak tahu. Bahkan
leadership nanti seperti apa, kita juga nggak tahu. Maka komite risiko ini yang akan mengumpulkan semua informasi sebanyak-banyaknya, menganalisis dengan sangat objektif, sehingga bisa mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan, terutama pada hal-hal yang penting. Dan ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, karena harus dibudayakan terus bahwa kita memahami itu. Nanti ada diskusi-diskusi lain mungkin, tapi sebagai pengantar, untuk sementara ini, mari kita dorong agar apapun yang dilakukan adalah demi kebaikan perusahaan, karena jangan lupa, mungkin ada ratusan ribu orang dan keluarga yang bergantung pada perusahaan Anda. Mungkin distributornya, mungkin suppliernya, di luar yang sekedar anggota keluarga dari pegawai. Terima kasih, Mbak Mega. Oke, itu tadi penjelasan untuk prolognya enak sekali nih, udah jelas sekali nih. Tinggal untuk tambahan-tambahannya masuk di pertanyaan yang lebih detail lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah ada menghampiri di negara kita ya tentunya ya Pak ya. Kita jeda terlebih dahulu kali ya untuk yang lewat mau lewat ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang bergono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 0318945592 0318945592. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Agus Sumanto bin Nusantoro, dulu tinggal di Jeruk Legi, RT 4 RW 2 Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balengbendo, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Agus Sumanto bin Nusantoro dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 31 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, pengumuman dan pemberitahuan ditujukan kepada Ivan Hardian Bernadi SPD MBA, staf Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak diketahui tempat tinggalnya sehubungan dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 440/SEK/SK
1/HD/5/2021 tertanggal 7 Mei 2021 perihal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri Sidoarjo diberitahukan kepada Saudara Ivan Hardian Bernadi SPD MBA dalam waktu 15 hari sejak diumumkan surat ini untuk segera mengambil surat keputusan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, nomor 10 Sidoarjo. Pengumuman dan pemberitahuan ini dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, penjaga kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, kita masih tetap di program Business Talk bersama Coach Roni tadi, dan juga sudah ada beberapa narasumber yang ikut bergabung via Zoom. Dan kita kembali lagi nih mengenai topik yang tadi ini sudah dijelaskan juga dengan Coach Roni. Tadi kalau kita dengar nih ya, banyak sekali bahwasannya peran di dunia perpolitikan ini juga berpengaruh juga dengan hubungan antara kerabat, saudara, teman, sepermainan atau yang lainnya. Nah, ini menarik yang menggugah saya untuk ingin bertanya nih, kalau mengingat yang diberita sekarang ini, kawan jadi teman di dalam semeja untuk berpolitik, itu tuh ada kaitannya nggak sih Pak dengan tema hari ini? Nggak ada, Pak. Hari ini kita ngomong bisnis. Jadi begini, kalau di dalam bisnis, ketika kita mengambil keputusan-keputusan untuk mengisi struktur di dalam perusahaan, maka nomor satu yang harus dipikirkan adalah apa kepentingan perusahaan, dan ke depan perusahaan mau jadi seperti apa, baru kita lihat orang seperti apa yang cocok. Jadi yang kita ambil sebetulnya adalah orang-orang yang memang yang terbaik untuk perusahaan. Nah, dalam prinsip yang sama mungkin kalau mau menjalankan negara boleh juga begitu kan? Iya, benar sekali. Dulu dia lawan saya, tapi sekarang karena kepentingan negara ke depan, maka orang itu saya ajak bekerja bersama saya. Dengan catatan bahwa kita sepakat sama-sama untuk mencapai tujuan yang baik itu, saya rasa dimungkinkan. Tapi kalau di bisnis lebih ketat. Lebih ketat karena tidak sekedar bagi-bagi, tetapi memang untuk kebaikan perusahaan. Kira-kira begitu, Mbak. Ini Pak Denny sama Pak Rudi sama Pak Yanto ini jago nih. Iya. Karena tadi itu kan beberapa clickbait selingan ini. Iya. Oke, kira-kira pendapat dari yang lainnya nih mengenai Pak Yanto dan juga Mr. siapa nih? Tadi belum memperkenalkan diri ini. Pak Denis, Pak Rudi. Oh ya, Pak Denis. Pak Rudi dulu. Pak Rudi dulu. Lebih pengalaman. Oke, Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Bu Mega, good morning. Profesor Roni dan my chairman Pak Denis and Pak Yanto. Ini sharing experience. Topik yang dibahaskan pada saat ini adalah risiko, risk management. Sebenarnya setiap perusahaan itu, PT, ada 3 kontrol mekanisme untuk risk. Number 1,
first line of defense adalah the business owner, who are the managers, the directors. Itu yang namakan the first line of defense in risk. Number 2 adalah audit committee dan internal audit. Itu second line of defense. The third line of defense adalah external auditor. Saya sependapat dengan Profesor Roni bahwa nggak semua perusahaan itu mendapat komite risiko. Tapi kalau financial industry itu mutlak untuk seperti banking mendapat risk committee. Ada juga compliance committee. Sebab mereka handle beberapa proyek-proyek yang miliar bisnis. Dan harus ada second, third opinion. Nah, itulah yang ada di financial industry. Nah, ini ada risk management adalah tanggung jawab dari board of directors. Kalau ada kebobolan, polisi, pertanyaan pertama adalah direktur utama. Sama dengan direksi. Kalau mereka tahu, mereka tanya komisaris, apakah you tahu mengenai masalah ini? Kalau nggak tahu, ya kemungkinan bisa bebas atau disembunyikan oleh direksi. Itu yang terjadi. Nah, dalam pengelolaan bisnis, direksi dan komisaris ada 3 tanggung jawab yang mereka bisa masuk penjara. Pertama, duty of care. Berhati-hati. Bagaimana direktur komisaris berhati-hati? Harus menyusun budget dan disetujui oleh pemegang saham. Itu namanya berhati-hati. Kalau pengeluaran dana di luar dari budget, harus minta persetujuan dari owner, dari pemegang saham. Kedua, duty of loyalty. Dengan jabatan yang you miliki sebagai direktur atau komisaris, jangan memanfaatkan untuk minta komisi dari procurement atau mendapat pembelian dari perusahaan yang berhubungan dengan direktur atau komisaris. Itu adalah duty of loyalty, kesetiaan. Ketiga adalah mematuhi peraturan, compliance, seperti pajak, seperti peraturan pemerintah, itu harus terpenuhi. Kalau ada kesalahan dari situ, again, polisi bisa tanya dari direksi. Sebab ini 3 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh board of directors. Terima kasih banyak dan kemungkinan Pak Denis, my chairman, dan Pak Yanto bisa menjelaskan experience. Terima kasih. Oke. Ya, saya lanjut aja atau gimana, Mbak Mega? Boleh, dilanjut aja ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni, penjelasannya yang luar biasa. Saya begitu terima kemarin itu, saya pikir, wih ini keren ini. Ya, karena ini topik yang kadang-kadang orang nggak suka bahas, tetapi sekarang ini menjadi sangat penting. Ya, jadi terima kasih Pak Roni. Pak Rudi juga terima kasih, udah tanggapannya sangat keren. Ya, nah saya dengan bahasa yang simpel aja ya. Nah di industri keuangan itu dulu-dulu juga terjadi, apalagi sebelum OJK itu, waduh, ya minta maaf, tukang satpam dijadiin komisaris gitu, ya. Jadi yang seperti itu. Tetapi dengan sekarang dengan aturan yang lebih ketat dengan OJK, jadi semua pejabat direksi dan komisaris harus lewat fit and proper ya. Tadi Pak Roni dan Pak Rudi sudah menjelaskan, jadi yang prosesnya nggak semudah seperti dulu lagi. Nah, yang memang tantangannya yang ada adalah kematangan dari organisasi. Ini yang sangat sulit ya, karena pemegang saham yang kurang matang ya maaf sesuka-sukanya saja itu akan sulit kita. Ya, dan saya pikir ya saya bersyukur sampai hari ini saya berapa kali pengalaman, cuman sedikit sekali lah ada pengembangan saham yang tidak profesional. Jadi mungkin karena bidang multi finance pada umumnya sudah lebih baik daripada yang biasa-biasa. Tidak sebaik perbankan barangkali, tetapi karena industri keuangan non-bank ini sudah lumayan lama, udah sekitar, sebenarnya awalnya itu udah dari tahun 74, berarti udah hampir 50 tahun atau 60 tahun begitu ya. Jadi mungkin 50 tahun belum sampai ya, 40 tahun sekian. Nah jadi perkembangannya sekarang makin lama makin ketat tentunya, banyak sekali aturan, tadi udah dijelaskan risk management, sekarang juga dengan digitalisasi dan sebagainya,
Jadi makin ketat lagi. Kita sering dengar di medsos juga perilaku yang sedang diberesin itu debt collector dan sebagainya. Dan saya juga berharap yang tentunya ini bukan hanya debt collectornya yang harus dirapihin, tapi juga sebenarnya harus diberikan pengertian kepada debitur bahwa utang itu harus bayar. Saya pikir nggak akan ada multifinance yang mau ambil motor atau mobil atau alat berat kalau debiturnya membayarnya dengan baik dan tepat waktu. Ya, jadi ini yang juga kadang-kadang di lapangan masih terjadi bias dan kekurang adilan. Jadi ke depan ini sebenarnya ada dua yang penting adalah siapapun yang ditunjuk menjadi komisaris atau direksi, yang pertama adalah harus transparansi, ya. Transparansinya harus tinggi, dan juga yang paling penting juga akuntabilitasnya juga harus tinggi. Kalau transparansinya rendah, udah pasti akan sulit. Kalau akuntabilitasnya nggak memadai, lebih sulit lagi. Nah, saya kira dari saya tambahannya yang praktikal itu saja. Terima kasih Mbak Mega dan teman-teman yang saya hormati. Oke, mungkin selanjutnya kita minta pendapat dari nih yang sudah tadi ready nih, Pak Irwan mungkin atau Pak Yanto. Atau Pak Yanto nih, Pak Yanto juga ahlinya ini. Iya. Wah, saya Pak Irawan. Ya, terima kasih. Ya, suara saya terdengar. Terdengar jelas. Ya, jadi memang ada dugaan seperti tadi. Karena baru trending topik ya, masalah Dewan Komisaris dikira masuk politik, ya memang waktunya pas. Jadi memang saya menyoroti yang lain itu memang masalah kompetensi tadi sudah disebutkan, ya kompetensi itu penting. Sedangkan pendidikan atau itu agak terlambat ya. Jadi ya pendidikan itu yang banyak adalah pada manajer. Sekarang direktur baru ada ICD ya, directorship. Nah ini lebih tinggi lagi nih Dewan Komisaris. Nah ini menjadi peluang ya, kompetensinya apa. Jadi karena kalau tidak ada berbeda kompetensi itu susah sekali, karena tiap bisnis itu karakternya sangat berbeda ya. Jadi risikonya jadi semakin tinggi, lebih-lebih yang bukan pemegang saham ya. Itu jadi itu memang tinggi. Seperti kalau jadi Dewan Komisaris di perusahaan asuransi itu sangat rumit ya. Itu orang yang biasa itu bertahun-tahun belajar aktuaria ya. Jadi seperti kasus kemarin yang ngontrol juga bukan Dewan Komisaris, akhirnya customer. Setelah customernya klaim ya nggak ada uang lah baru ya. Jadi kompetensinya itu sangat penting, dan di samping itu masalah kompetensi, masalah risiko kompetensinya tinggi, ada juga mungkin Dewan Komisaris itu juga bisa mengembangkan usaha ya. Itu seperti yang ini Indofood masuk ke Soviet ekspor. Wah, itu luar biasa itu kalau Dewan Komisarisnya sangat inovatif ya, terbuka. Sedangkan di sana itu kan dijual produk halal yang populasi Muslim Soviet itu hanya 6% atau 10 juta. Nah itu dari pandemi ini mencari celah-celah. Jadi di samping memang harus kompeten, itu memang tadi sudah dikemukakan accountability, transparansi dan sebagainya. Hanya masalahnya yang orang banyak itu mempertanyakan kompetensinya. Karena belajar ilmu itu susah ya. Aku belajar bisnis dan sebagainya itu betul-betul harus dikuasai sehingga bisa mengontrol apa yang terjadi. Bukan masalah teknis tapi memang itu yang harus dilakukan. Ya ini saja komentar saya. Terima kasih. Ya monggo silakan Pak Irawan. Ya monggo nih Pak Irawan dikasih kesempatan nih langsung oleh Pak Yanto ini. Terima kasih semua. Suara saya terdengar ya? Siap, sangat jelas. Sangat jelas ini. Itu tadi kan pengusaha besar. Saya kan pengusaha kecil. Jadi untuk struktur organisasi juga sangat sulit. Tadi dibicarakan bahwa CEO yang dibayar terlalu tinggi. Kalau dari kami adalah pemegang saham besar yang mungkin menurut kami besar, tapi menurut pemegang sahamnya kecil ya. Jadi ya terserah you ya yang di bawah. Apa aja yang dikerjakan
dia sih setuju-setuju saja. Tadi kalau dibilang bahwa CEO dibayar terlalu mahal, tidak perlu. Ini pemegang saham yang mengatakan, ya terserah. Kita setuju aja, pokoknya jalan. Nah, kita yang sebagai pelaku, ini apa yang harus kita kerjakan kepada para pemegang saham yang oke terus begitu. Kita jadi bingung, tidak bisa ambil keputusan. Kalau ambil keputusan pun secara etika tidak pantas menurut saya. Tetapi para pemegang saham mengatakan, ya nggak apa-apa lah, yuk yang ambil keputusan. Kita aja yang merasa kita tidak pantas mengambil keputusan. Apa usulannya dari Pak Roni? Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab ini, boleh Mbak Mega? Sekali, boleh Pak, langsung aja Terima kasih Pak Irawan. Prinsip nomor 1 dalam pendidikan itu seringkali nabi itu ditolak di negerinya sendiri. Jadi kita perlu mengimpor nabi dari desa-desa tetangga. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita punya gagasan dan gagasan kita misalnya tidak mudah disampaikan oleh orang yang satu kelompok dengan kita, maka kita undang narasumber dari tempat lain. Secara teknis disitulah perlunya ada konsultan-konsultan. Karena mereka lah yang akan membantu membuka wawasan-wawasan sehingga apa-apa yang jadi beban Pak Irawan tadi itu bisa juga dipahami oleh yang lain. Yang kedua, bisa loh diajak rekreasi. Kita sekali-sekali yuk rekreasi. Misalnya Pak Irawan kan di Surabaya, kita ke Jakarta. Nah, di sana sambil rekreasi kita bikin luncheon, makan siang, ngundang Pak Rudi atau ngundang Pak Denny, Pak Yanto untuk sharing. Kenapa? Karena edukasi itu tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong. Karena lebih baik dilakukan bersama. Kalau bersama, sama-sama tahu. Gitu. Saya beri satu contoh. Dulu ada satu perusahaan yang saya kagum sama perusahaan ini. Dia ingin melakukan perubahan budaya kerja orang-orangnya. Yang terjadi adalah semua struktur sampai pada level yang paling bawah, cleaning service, itu dibagi 2. Waktu itu belum musim outsourcing ya, semua masih jadi pegawai ya, dibagi 2. Nah, maka ada yang namanya kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 diajak ke luar negeri, tepatnya ke Singapura. 1 kali weekend aja berangkat. Kemudian pulang. Nah, setelah pulang kelompok 2 diberangkatkan ke Singapura. Hal yang sama. Apa yang terjadi setelah itu? Orang yang dulu buang sampah sembarangan, kertas diremes-remes terus dibuang di sembarang, ketika dia melakukannya, temannya yang lain bilang, gue pulang dari Singapura kok masih kayak gitu. Nah, tanpa disadari, karena ada pendidikan bersama, maka budaya kerja perusahaan berubah luar biasa. Nah, demikian juga dengan para owner. Para owner itu kan orang-orang yang merasa benar. Dan mereka itu merasa begini loh, saya modalnya 1.000, di proses-proses entah gimana, pokoknya ternyata saya untung 500, saya bahagia, udah selesai. Bahkan dia seakan-akan tidak perlu berpikir, harusnya bisa diefisienkan, saya harusnya bisa untung 700. Dia karena 500 saja dia udah bahagia, begitu. Nah, kalau kita membuka mindset orang yang seperti ini, nggak mungkin dengan cara diberitahu oleh orang-orang yang tiap hari ketemu sama dia. Harus kita undang nabi dari desa tetangga. Maka undanglah Pak Rudi, undanglah Pak Denny, undanglah Pak Yanto, gitu kan. Saya nomor terakhir aja. Kalau semua udah nggak bisa, baru saya. Kan gitu kira-kira. Itu cara untuk membangun mindset. Kalau enggak, Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang memang sejak awal sudah nggak males pikir, aku kan sudah untung, buat apa? Itulah kalau di pemerintahan, itulah rakyat dulu dibuai sehingga korupsi jadi besar. Terus kita kaget setelah tahu angka-angkanya. Kan begitu ya. Di perusahaan swasta juga bisa begitu. Silakan Pak Rudi. Oke. Profesor Roni, pertanyaan dari Pak Irawan itu sangat bagus. Tapi seseorang komisaris profesional atau direksi yang profesional harus berhati-hati dalam communication dengan pemegang saham. Kenapa? Pemegang saham ini punya power,
punya position, punya money. Jadi kita harus berhati-hati dalam communication. Nah, pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita seseorang profesional bisa mengawasi in the future kalau ada risk? Pertama-tama selalu harus bikin memorandum, minutes of meeting. Apa yang dibahaskan? Kenapa? Kalau ada kasus, lawyer akan tanya, mereka gak percaya kalau, oh saya omong kemarin gitu. Harus dicatat, email, ada tanggalnya. Dan cara komunikasinya adalah masalah yang dihadapi Bapak adalah sekian. Saya ada beberapa alternatif, 1, 2, 3. Terserah. Nah, masing-masing alternatif dibahaskan pros and cons. Nah, secara tertulis sudah ada. Kalau ada kasus menjadi perkara, jadi posisi daripada profesional itu sudah dilindungi. Apakah perusahaan kecil atau besar, sebagai teman-teman, tapi kalau hukum mereka lihat buktinya apa, dokumennya apa. Itu yang harus menjaga kita seseorang profesional. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Yang tadi saya tangkap dari Pak Irawan itu adalah Pak Irawan ini sesama owner. Jadi sulit buat Pak Irawan menyampaikan kepada kongsinya, bisnis partnernya ini, karena dia sudah ada semacam glass ceiling, udah happy dengan itu. Tapi nggak apa-apa. Ada pesan dari Mas Moko, Pak Moko ingin mengajukan sesuatu, silakan. Pak Roni, makasih Pak Rudi dan Pak Ira. Tadi saya juga dengerin yang komentarnya Pak Irawan. Ya menarik ya kalau bicara mengenai fungsi komisaris. Memang sepertinya persepsi publik atau persepsi kebanyakan orang langsung mengarah pada perusahaan kelas atas, baik itu yang sifatnya TBK, korporasi besar dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau kita bicara mengenai tata kelola governance itu kan sebetulnya apply to any organization, no matter size-nya gimana ya. Nah, dalam konteks peran komisaris, apalagi spesifik kita ngomongin resiko, itu baiknya itu kapan ya, terutama untuk organisasi yang sedang tumbuh berkembang gitu, yang belum sampai TBK lah, belum jadi korporasi, baik itu di perusahaan, saya kepikirannya perusahaan jasa. Sebetulnya saya punya ada beberapa teman perusahaan consulting, sama-sama consulting, ada yang mengaktifkan fungsi komisarisnya, tapi ya tidak sedikit juga yang tidak mengaktifkan fungsi komisaris ini. Dan saya membayangkan mungkin di perusahaan-perusahaan lain yang levelnya belum besar, fungsi ini memang masih kalau yang dari Pak Roni tadi jelaskan, masih cenderung mengatakan iya saja dengan direksi. Jadi belum menjalankan fungsi devil advocate ya, kalau boleh saya sebut, yang Pak Roni tadi cerita di depan. Kira-kira itu Pak pertanyaannya. Makasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Mas Moko, sejak perusahaan didirikan, sejak perusahaan didirikan, pada saat membuat akta, minimal kan harus ada satu komisaris. Minimal satu. Betul. Perusahaan sekecil apapun. Nah, kalau komisaris ini, katakanlah tadi perusahaan consulting, di antara teman-teman yang mendirikan siapa jadi komisaris, boleh saja. Kalau misalnya masih mengalami kesulitan untuk jadi devil's advocate, nggak apa-apa. Tapi komisaris tetap harus menjadi minimal semacam coach. Dia harus berani mengajukan pertanyaan mengapa, apa landasannya, bagaimana kita yakin bahwa itu akan tercapai, apa risikonya. Dia hanya menguji setiap proposal saja, dan itu bisa dilakukan berkala, karena sebetulnya secara waktu kan bebas ya, sebulan sekali boleh gitu kan, minimal kan. Jadi ada otak keempat lah, kalau misalnya direksinya 3, terus komisarisnya 1, ada otak keempat yang akan membantu memikirkan. Tentu pada saat itu startup, semua akan positive thinking untuk bagaimana caranya supaya perusahaan tumbuh dan besar. Memang persoalan-persoalan biasanya muncul ketika perusahaan membesar dan tidak siap dengan sistem. Sehingga muncul aneh-aneh lah perilakunya. Jadi kalau di awal kira-kira gitu. Tapi Pak Denis gimana? Saya setuju banget ya, memang agak rumit kita memberikan komentar atau tanggapan karena variansnya tinggi sekali, yang dihadapi Pak Irawan, yang dihadapi Pak Rudi, dan saya sering hadapi. Kebenaran saya menduduki beberapa jabatan di perusahaan yang asetnya 200 miliar sampai yang 11 triliun.
Nah, jadi sangat variatif dan ternyata yang makin besar tuh justru yang makin comply. Nah, ini karena apa? Nanti Pak Rudi bisa tambah juga, karena apa? Mereka punya resources untuk menyiapkan kepada semua report-report kepada komisaris misalkan. Ya, jadi dan kita juga ditantang untuk memberikan dissenting opinion kalau di Dewan Komisaris meeting. Ada yang nggak suka sih, jujur aja. Ya, apalagi yang mewakili misalkan minta maaf pemegang saham, tapi nggak apa-apa, saya cuma bilang tolong ditulis saja di minutes-nya itu, ya nanti kalau OJK periksa itu sudah ada gitu ya. Nah, saya pernah diaudit oleh OJK, nanti juga pasti ada yang dengar, nggak apa-apa. Nah ini mereka yang bertanyanya itu kalau ngaudit kepada komisaris independen, bukan yang komisaris non-independen. Jadi makanya sebagai komisaris independen kita harus punya pendirian ya. Pendirian itu bukan berarti ngotot atau apa nggak fleksibel atau apa, no. Itu namanya dablek gitu ya. Komisaris bukan independen itu komisaris dablek namanya ya. Tetapi yang dimaksud adalah kita terbuka, kita jelaskan sesuai aturan yang ada, sebagainya dan sebagainya. Saya pikir itu dulu sementara karena waktu ya. Saya pikir bisa di next session ini karena pasti ini luar biasa sih topiknya ini Pak Roni, Pak Rudi dan Pak Yanto, Pak Irawan. Terima kasih dari saya. Oke, mungkin kita geser ke Pak Rudi, boleh? Mau nambah? Ya, sebagai tambahan dari Pak Irawan, yang a little bit small business harus mengembangkan trust and confidence on your relationship. That is the number one element. Trust and confidence. Sebab itu harus ada transparency between the two of you. Supaya moving forward, you have future, selalu membahaskan the future growth because you are a small company, begitu Pak. So ini hanya my advice to you. Tapi saya sependapat dengan my chairman Dennis bahwa kami yang mengelola seperti Starbucks Group, Irajaya yang besar-besar, memang itu harus ada documentation yang harus dibikin dan kami disupport beberapa tim supaya pada saat ini berjalan jadi semua profesional itu dilindungi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, ini ada sedikit tambahan, ini udah yang ada pertanyaan yang masuk, boleh nggak sih ini kita boleh kaji sebentar ya? Jawab singkat. Iya, akan dijawab singkat ya. Ini udah pertanyaan dari Ariutami 67 mau tanya ini. Pagi Pak Roni, saya pernah baca kalau salah satu manfaat manajemen resiko adalah dalam bisnis adalah meminimalkan resiko. Maksudnya ini bagaimana ya? Monggo dijelaskan. Oh ya, manajemen risiko tujuannya meminimalkan risiko ya. Karena setiap usaha itu ada potensi suatu saat muncul sesuatu yang selama ini kita tidak bahas. Namanya uncertainty, ketidakpastian. Nah, di dalam setiap ketidakpastian itu selalu muncul risiko. Nah, oleh karenanya harus dibuat, katakanlah simulasi, model-model yang menyebabkan kita punya skenario ABC, sehingga kalau muncul betul-betul kejadian, maka sebagai profesional, sebagai direksi komisaris yang bertanggung jawab, kita sudah siap. Sama seperti hari ini, di banyak tempat sudah berubah dibanding 10-20 tahun lalu, tiba-tiba di halaman-halaman gedung-gedung itu ada meeting point. Artinya apa? Kalau ada bencana, itu titik yang paling aman, nah semua orang harus lari ke sana, kumpulnya di sana. Nah itu dulu nggak pernah ada, sehingga kalau ada kebakaran misalnya di sebuah gedung besar, itu orang mati bukan karena terbakar, lebih banyak karena keinjek-injek oleh orang yang lari. Nah artinya mereka memang tidak punya skenario-skenario itu. Nah di dalam bisnis yang terkait dengan keuangan, yang terkait dengan masa depan perusahaan, itu memang harus selalu dilihat. Ada istilah foresight ya, melihat ke depan dengan data-data yang ada selama ini, kita proyeksikan, muncul skenario A, B, C, nah nanti kita siapkan kalau itu kejadian. Nah di Indonesia sekarang karena ada banyak bencana alam sekarang, yang kemudian dikelola, kita sekarang juga sudah punya skenario-skenario, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Jadi itu semua adalah bagian dari risk. Tapi kalau di manajemen di perusahaan memang lebih banyak kaitannya dengan masa depan perusahaan, terutama keuangan pegawai dan sebagainya. Terima kasih, Mbak.
Oke, Pak. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Arumi. Nah, jadi kalau berbicara manajemen resiko itu berarti fungsi pengawasan resiko di direksi itu juga sangat penting ya, Pak ya? Sangat. Para komisaris hadir di sana bukan untuk jadi musuh, tapi untuk menjadi teman yang menyelamatkan kita. Perumpamaan saya selalu begini, kalau ada orang, maaf ya, buta, nggak sengaja, dia jalan menuju ke arah sebuah got dan dia nggak sadar itu, kita yang kebetulan bisa melihat, kan sebetulnya bisa mengingatkan, menarik bila perlu, gitu ya. Nah, orangnya mungkin nggak suka waktu kita ingatkan, kan gitu. Tapi itu harus dilakukan. Nah, dalam komisaris itu adalah salah satu bentuk yang tadi disampaikan Pak Denis. Potensinya memang bisa terjadi nggak suka. Gitu. Saya pun pernah mengalami itu ketika saya bilang ini. Kenapa? Karena orang itu cenderung senang dengan sebuah kenikmatan yang dia sudah jalani. Gitu. Padahal ada hal-hal yang mungkin beresiko besar kalau kita terus-teruskan. Terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Ya, ini sangat menarik sekali ya ini ya mengenai masalah perbincangan manajemen resiko dan direksinya itu bagaimana tata kelola mulai dari intinya itu di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Nah, ini ada closing statement dari beberapa yang sudah hadir di sini, boleh untuk memberikan closing statement mulai dari Pak Roni kali ya? Ya, kalau dari saya sederhana, kita jangan terburu-buru melakukan judgement ya ketika melihat komposisi komisaris sebuah perusahaan, karena memang seperti Pak Denis tadi sampaikan, ada proses untuk seseorang, ada fit and proper test untuk itu. Kedua, kalau kita ada di dalam, jangan lupa salah satu tugas penting adalah mengawasi, menasihati, terutama kalau menghadapi risiko-risiko yang hari ini belum teridentifikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Mungkin dari Pak Yanto, Pak Denis, atau Pak Rudi nih, Pak Irwan mungkin, Pak Mas Moko mungkin. Pak Rudi dulu deh, Pak Rudi terus saya. Saya sebagai profesional, ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama-tama, continue build up, mengembangkan kompetensi. Kompetensi itu number 1. Yang kedua itu adalah communication process. Communication itu harus diperhatikan, berhati-hati, okay? And then number 3, bagaimana mengembangkan the element of trust, kepercayaan. Nah, 3 elemen ini harus dimiliki professional director, professional komisaris yang sama sekali tidak berhubungan dengan ownership. Itu yang akan mempertahankan hubungan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denis. Ya. Baik, saya nambah Pak Roni, Pak Rudi. Saya cuman singkat saja. Jadi kalau udah jadi komisaris, apalagi komisaris independen, itu siap untuk tidak populer, ya, siap untuk jangan egois juga, gitu, supaya kita tujuannya tadi Pak Rudi dan Pak Roni bilang untuk kelangsungan dan kelanggengan perusahaan seperti di Jepang sampai 1.500 tahun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya mungkin Pak Yanto. Pak Yanto, boleh? Silakan. Ya. Terima kasih ya. Saya nambah 1 poin saja yang garis bawahi kompetensi, ya terutama tadi disebutkan untuk yang independen itu ya, karena itu latar belakangnya nggak ada, jadi kompetensinya harus meningkatkan diri sendiri ya, atau mungkin dengan pihak-pihak lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini Pak Irawan ini belum ya? Masih di mute. Monggo. Saya cuma ngikut aja deh, karena masih dalam taraf belajar. Nggak apa-apa Pak, kan meskipun begitu Pak Irawan ini juga memberikan ilmu kepada kami semua juga, sharing di sini. Boleh lah Pak. Nah, itu susahnya punya pemegang saham besar yang disebut Pak Roni tadi, yang memang di dalam struktur organisasi bayarannya paling besar karena sahamnya paling besar, tapi dia selalu oke, I agree.
Jadi yang melakukan ini yang lebih bingung begitu. Ya, Pak Ir, nanti kita ngopi-ngopi atau makan siang ya. Oke. Ini diagendakan ini untuk pertemuan kecil singkat ya Pak ya, nantinya. Ya, beliau sahabatnya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya untuk diskusi pagi hari ini di Business Talk, dan juga senang sekali loh. Saya ini sangat antusias juga ini untuk mendengarkan coach-coach yang handal ini. Bagi saya nih, beliau ini semuanya yang hadir di Zoom kali ini di talk show strategi bisnis ini, coach saya ini. Gimana strategi group up untuk teman-teman saya milenial ini untuk bisa bersaing di era 4.0 ini ya. Dan ini Mbak Mega, nambahin aja sedikit, kita yang ada di ruangan ini, kalau di total general pengalamannya, disebutnya tuh kan brain power ya. Ini bisa lebih dari 100 tahun pengalaman. Wow. Ayo. Betul. Iya. Pak Rudi 30-40 tahun, saya juga hampir 40 tahun. Pak Roni mungkin 30-35 tahun, Pak Yanto 50 tahun mungkin, Pak Irawan 35 tahun, Moko 25 tahun begitu. Ya. Wow. Jadi memang ini keren banget kan, tapi kita namanya bukan milenial, udah jadi selenial. Oh gitu. Ya, senior milenial. Oke, siap. bye-bye semuanya. Salam sehat, Bapak-bapak, Ibu. Iya, terima kasih untuk sudah partisipasinya, dan juga sahabat Suara Jawa Timur yang ini tadi perbincangan mengenai strategi bisnis Risk Ready Board Members, dan bersama Coach Roni yang membantu untuk kita menyambungkan dengan para member ya, ini member milenial senior nih yang berkarakternya itu beda-beda tapi juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa tentunya di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak Pak sudah hadir dan juga membantu memberikan ilmu lah untuk teman-teman sahabat Suara Jawa Timur dan sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Terima kasih, saya Mega Laksana pamit undur diri, dan juga Pak Roni selaku Direktur Konsultan juga undur diri terlebih dahulu ya Pak ya di Business Talk kali ini, dan nanti kita akan sambung di lain waktu tentunya di hari yang sama dan jam yang sama tentunya.